ayat 10 surat 34. Laqad ataina dan niscaya sungguh telah memberi kami Allah Daud pada Nabi Daud pada Nabi Daud Minna dari kami Allah Minna dari kami Fadlan pada keutamaan atau karunia. Jadi Allah sudah memberikan kepada Nabi Daud karunia atau keutamaan, yaitu kenabian. Daud diangkat oleh Allah menjadi nabi, kemudian diberi kitab Zabur. Ya jibal, wahai gunung-gunung. Ya jibal, wahai gunung-gunung. Awidi, kembalilah. Maksudnya Sabtuhi, bertasbihlah. Kembalilah maksudnya bertasbihlah. Ma'ahu bersama Daud. Wat-tayur dan burung-burung. Jadi Allah juga memerintahkan kepada gunung-gunung dan juga burung-burung supaya bertasbih kepada Allah bersama-sama dengan Nabi Daud. Wahai gunung-gunung, bertasbihlah bersama dengan Nabi Daud. Juga burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengan Nabi Daud dengan caranya masing-masing. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, gunung-gunung yang menjulang tinggi atau pegunungan-pegunungan itu semuanya mensucikan kepada Allah, ya, bertasbih kepada Allah. Ya, dengan caranya sendiri, dengan caranya gunung, yang kita tidak ngerti seperti apa caranya. Burung-burung juga begitu. Burung-burung itu, ya mungkin kalau kita melihat, yang kita tahu, burung itu berkicau, burung itu ngada. Barangkali kalau kita memahami bahasa burung, itu sedang memuji kepada Allah, sedang bertasbih kepada Allah, mensucikan kepada Allah, dengan caranya masing-masing, dengan kicauannya masing-masing. Jadi yang dimaksud ya jibali awidi ma'ahu wa tayur adalah amarallahu jibali wa tayur antusabiha ma'a Daud alaihi salam juga sabdaha. Jadi Allah perintah kepada gunung-gunung dan burung-burung agar mensucikan kepada Allah bersama-sama dengan Nabi Daud ketika Nabi Daud sedang bertasbih. Jadi setiap kali Nabi Daud bertasbih mensucikan kepada Allah, maka diikuti oleh gunung-gunung atau burung-burung. Dan dikatakan bukan hanya gunung, ya sekalian bukan hanya burung-burung, semua ciptaan Allah di bumi ini mensucikan kepada
kepada Allah dengan caranya masing-masing. Fastaghfirullah ma fis samawati wal ardh. Mensucikan kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Petir yang menggelegar, ya, suara petir yang mengerikan itu juga mensucikan kepada Allah. Suara kejauhan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lain menimbulkan suara-suara yang indah, mensucikan kepada Allah. Semua mensucikan kepada Allah. Maka kalau ada manusia yang tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau mensucikan kepada Allah, betul-betul itu manusia yang sangat dosa, sangat hina, maka oleh Allah itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Makhluk Allah yang lain juga mensucikan kepada Allah. Kalau si manusia yang punya akal, ya, kenapa tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau mensucikan kepada Allah. Wa alamna, dan melunakkan kami, wa alamna, dan melunakkan kami Allah lahu untuk Nabi Daud, lahu untuk Nabi Daud al-hadid pada besi, al-hadid pada besi. Ya, jadi wa alamna lahul hadid, Allah melunakkan besi untuk Nabi Daud. Jadi besi itu kalau disebutkan oleh Nabi Daud jadi lunak, besi yang keras. Nah, besi itu kan sesuatu yang keras. Tetapi kalau sudah disebutkan Nabi Daud itu jadi lunak. Kal asim, kalau dalam tafsirnya disebutkan kal asim, seperti adonan roti. Nah, seperti adonan roti, kayak jelas roti. Jadi mau dibentuk Nabi Daud kayak apa saja, ya bisa, tanpa menggunakan tali, tanpa menggunakan besi alat untuk menahan pukulan tali, tanpa menggunakan api untuk melaleskan atau melunakkan, cukup dengan tangannya Nabi Daud besi itu jadi lunak. Nah, itulah kefadilan Allah, termasuk karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Daud.